Guys, look at that. How the line is big in Kuala Lumpur, Malaysia. People waiting for the train. And they're standing in this line. I don't know if I go on the train. 有的时候都不背过马来西亚人，就是一进了地铁就看到大家都在排队，没有一个人插队上，而且排的特别有秩序。这是我来马来西亚给我最震惊的地方。我发现马来西亚人真的很爱排队，他们不仅把排队养成了习惯，而且还当成了一种文化。就是当你遇到商场新开张、精品店有搞促销活动，你就会看到总是有一群人，他们风雨不改，不嫌累，不怕苦，就是想体验这种别人排我也跟着排的感觉。Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang kembali di channel Ami Story. Hari ini kami nak kongsikan satu kisah yang benar-benar buat ramai pelancong asing terkejut apabila melihat sendiri disiplin rakyat Malaysia yang luar biasa. Dari budaya beratur, menjaga kebersihan, hinggalah sikap sopan santun di tempat awam, semuanya membuatkan pelancong kagum dan tak sangka perkara seperti ini masih kuat diamalkan. Jom kita tengok kenapa Malaysia dipandang tinggi oleh mata dunia. Guys, look at that. How the line is big in Kuala Lumpur, Malaysia. People waiting for the train. And they're standing in this line. I don't know if I go on the train, it will take forever. Because I wanted to go to the night market. Look at that. The line is huge. These cars only for girls. Only girls can go inside. I don't know what's these men doing there. Okay, maybe we can try to go. Maybe there will be enough space for us. There's the line, you have to stand and wait. People going probably from work. It's 7:22 now at the moment. I guess we cannot go to that car because it's only for girls. Maybe we can try to that one over there. Not sure. It's packed. It's really packed. Huge line. Okay, let's go here. Probably impossible. 有的时候都不背过马来西亚人，就是一进了地铁就看到大家都在排队，没有一个人插队上，而且排的特别有秩序。这是我来马来西亚给我最震惊的地方。 Hal satu ini wajib kalian ketahui sebelum naik transportasi umum di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemandangan ini adalah pemandangan yang jarang banget dilihat di Jakarta maupun di Indonesia, yaitu antri yang tertib untuk masuk ke kereta, LRT, MRT, atau transportasi publik lainnya. Selain antri, di sini juga wajib banget memprioritaskan orang yang turun dari kereta dulu sebelum kita naik ke atas kereta. Masuk ke dalam gerbong kereta nggak rebut-rebutan, nggak desak-desakan, dan kalaupun penuh kita harus berhenti dan menunggu untuk kereta selanjutnya. Ya sebenarnya ini emang SOP ya yang wajib untuk diketahui oleh semua orang ketika ingin naik public transportasi. Awalnya aku kaget dan takjub dengan ketertiban orang antri untuk naik transportasi umum ini. Kemudian aku berharap sih di Jakarta bisa kayak gini juga. Ya karena kalian tahu sendiri kan ketika kita naik kereta di Jakarta gimana crowdednya. Bukan bermaksud membandingkan sih, tapi ya kalian boleh komen lah perbedaannya. Look at this. Perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere. This is out of the... Kita lagi nungguin, jadi kalau perempuan tuh ada ini ya, ada tempat sendiri ya, semuanya perempuan di sini. Hai, masih edisi naik MRT di Malaysia. Nah ini aku lagi di My Town kan, di lantai paling bawah, udah di stasiunnya. Agak kaget karena di sini tuh ada ruang khusus tunggu untuk perempuan, jadi women only. Jadi memang disarankan untuk perempuan itu tunggunya di tempat ini gitu. Jadi ada standnya warna pink seperti ini. Ini hanya ruang tunggunya aja ya, jadi kalau di keretanya itu udah campur. Jadi kayak melindungi
kita para perempuan, apalagi kalau kita naiknya malam atau kita sendirian, jadi merasa aman. Aku lagi nungguin ya sama teman-teman aku, jadi warnanya pink kayak gini. Aku harap sih semua di MRT ada seperti ini ya. Aku nggak tahu ya di setiap station itu ada nggak, karena ini aku di My Town. Terus waktu aku keluar dari My Town ke TRX itu aku nggak memperhatikan. Terus waktu aku juga naik dari Pasar Seni juga aku nggak kelihatan ya. Jadi apakah ada ruang tunggu khusus yang warnanya tuh pink seperti ini di setiap stasiun MRT Malaysia atau tidak? Yang tahu komen di bawah. Oke, thank you guys. 我发现马来西亚人真的很爱排队，他们不仅把排队养成了习惯，而且还当成了一种文化。就是当你遇到商场新开张、精品店有搞促销活动，你就会看到，总是有一群人，他们风雨不改，不嫌累，不怕苦，就是想体验这种别人排我也跟着排的感觉。因为这样，他们才会显得自己有跟上时代的脚步，不会被别人用异样的眼光看待自己。总的来说，就是怕输心态，使得排队在马来西亚慢慢变得一种文化。 Yang ketiga, orang Malaysia suka sekali beratur makanan. Orang Malaysia suka sekali antri untuk dapetin makanan. Maka jangan heran ketika kalian masuk ke satu restoran terus antrinya panjang pol. Beraturnya panjang pol. 1 jam, 2 jam. Sampai-sampai saya pernah jumpa dengan kawan lalu saya tanya, "Bro, tak payah datang ke sini. Tuh, antri, beratur panjang sangat." Lalu kawan saya cakap, "Tak apalah, sejam je." Sejam je? Sejam je? Kuat beratur orang sini. Dalam video ini, beberapa pelancong asing meluahkan rasa kagum mereka terhadap sikap rakyat Malaysia yang sangat berdisiplin. Mereka melihat bagaimana orang ramai sanggup beratur dengan tertib tanpa berebut walaupun keadaan sibuk. Bukan itu saja, tempat awam seperti stasiun train, pusat membeli belah, dan jalan raya juga kelihatan bersih serta teratur. Apa yang paling menarik perhatian mereka ialah rakyat Malaysia tetap mematuhi peraturan walaupun tiada pengawasan daripada pihak berkuasa. Sikap menghormati orang lain, bercakap dengan sopan, dan membantu pelancong yang memerlukan juga membuatkan ramai pelawat berasa selesa berada di negara ini. Bagi mereka, disiplin seperti ini bukan sekadar peraturan, tetapi budaya yang sudah sebati dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Inilah yang menjadikan Malaysia bukan saja cantik dari segi pembangunan, tetapi juga indah dari segi akhlak dan nilai kemanusiaan. 5 tahun tinggal di Malaysia dan jujur, banyak banget hal yang aku pelajari. Tapi yang paling bikin aku nyaman selama tinggal di sini, ya orang-orang Malaysianya sendiri. Ramah, sopan, dan nggak pernah bikin aku ngerasa asing. Terus, adab dan attitude mereka bagus banget. Nggak kepo sama apa yang kamu pakai atau yang kamu omongin. Bahkan, sering banget aku ditolong waktu kelihatan bingung di MRT. Yang pertama kali bikin aku takjub waktu baru merantau ke sini itu public transportnya sih. Bus, MRT, LRT, semuanya nyaman banget. Datang tepat waktu, bersih, dan yang paling aku suka, ngantri saat masuk MRT bener-bener tertib, nggak rebutan kursi. Bahkan sering aku lihat orang rela berdiri buat ngasih kursi ke yang kelansia. Terlihat simple sih, tapi bikin aku respect banget. Terus hal lain yang bikin aku makin cinta sama Malaysia itu taman-tamannya sih. Banyak banget taman gratis yang cantik dan terawat. Setiap weekend aku bisa jogging atau sepedaan santai di taman yang adem, rapi, dan aman. Itu hal kecil, tapi bener-bener bikin hidup di sini tuh terasa tenang. Dan satu hal yang aku perhatiin banget selama di sini, nggak ada tukang parkir. Semua rapi, teratur, dan orang-orangnya tuh taat aturan. Nggak ada yang parkir sembarangan cuman karena sebentar aja. Itu nunjukin betapa disiplinnya masyarakat di sini. Kadang aku mikir, 5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Tapi dari semua pengalaman itu, aku cuman bisa bilang satu hal. Aku bersyukur banget sih bisa tinggal di Malaysia. Negara ini bukan cuman indah dari tempat atau makanannya aja, tapi juga dari cara ngajarin aku tentang ketertiban, kesopanan, dan rasa saling hormat satu sama lain. Semuanya bikin aku sadar, Malaysia tuh bukan sekedar tempat tinggal, tapi udah jadi rumah kedua buat aku. Kalau kamu sendiri gimana? Hal apa yang paling kamu kagum dari Malaysia? Share pengalamanmu di komen ya. Ini saya di Malaysia mau naik gondola. Budaya antri di sini juga tetap tertib ya. Yuk kita lihat seperti apa barisan budaya antri ketika mau menaiki gondola. Saya antri. Antri kah, Bu Dokter? Ya, tadi antri nih. Antri juga, Ibu. Antri juga. Oke. Harga tiket untuk naik gondola ini sekitar 20.000 ya, Bu Dokter ya? 20 ringgit
20 ringgit coba. Berapa? 20 ringgit. 20 ringgit. Tapi kalau nyambung ke Oke. Tower KL, totally 80 ringgit. Oke. Jadi kalau mau naik gondola di Malaysia ini untuk berlibur di hari-hari biasa ya, karena kalau di hari-hari liburan itu pasti udah penuh banget ya. Ini aja masih pagi saya di sini. Di Malaysia ini kita jam setengah 12 siang ya. Di Indonesia itu sekitar jam 10 ya, sekitar setengah 11. Jadi ada perbedaan 1 jam antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, berempat. Nah, di sini untuk menaiki gondola ini sila ya. Sila kanan, sila kiri gitu ya. Tapi intinya tertib begitu. Mereka bersama-sama, tapi dari sisi kanan dan sisi kirinya tertib untuk memasuki gondola. Yuk. Santa. Hai. Aku lagi naik gondola. Berada di Genting Highlands. Kenapa ya adab di Malaysia masih sekuat ini? Yuk aku ceritain ke kamu. Ngomongin soal adab di Malaysia, jujur aku salut banget. Sejak kecil udah diajarin untuk menghormati dan menjaga sikap, dan itu terasa banget di kehidupan sehari-hari. Di sini orang masih sering ngomong terima kasih atau bilang sorry kalau nggak sengaja nyenggol, dan dengan sukarela ngasih tempat duduk ke orang yang lebih tua. Bukan cuman itu aja, aku juga perhatiin soal kebersihan. Ruang publik dijaga dengan baik dan warganya punya kesadaran buat sama-sama ngerawat lingkungan. Jujur ini salah satu hal yang bikin aku salut, dan yang paling terasa buat aku adalah budaya saling menghargai. Jujur selama aku tinggal di sini, aku pribadi belum pernah merasakan yang namanya rasis. Yang aku rasakan justru orang-orang saling menghargai walaupun beda latar belakang. Kalau soal biaya hidup, dengan gaji rata-rata di Malaysia, kita masih bisa makan enak tanpa perlu khawatir. Di kedai lokal bisa makan dari 7 ringgit sampai 12 ringgit udah kenyang banget. Bukan yang paling murah, tapi yang paling nyaman buat dijalani. Belum lagi soal makanan lokalnya, mulai dari nasi dagang, nasi kerabu, nasi lemak, rasanya tuh enak banget dan punya ciri khasnya sendiri. Kemanapun aku pergi, selalu ada rasa kangen sama makanan itu. Menurut aku, Malaysia memang belum sempurna, tapi di sini aku belajar banyak tentang cara menghargai. Kalau menurut korang, hal apa lagi yang perlu kami contoh dari negara Malaysia? Tolong tulis dekat komen ya. Tengok ni beratur panjang ni nak beli nasi lemak ni. Oh Allah. Narik nasi lemak cakap. Ini semua boleh? Boleh. Saya ambil video sikit. Ambil video sikit. Boleh. Ini semua boleh? Sambal sekalian sih? Sekali lah. Ramai orang beratur. Panjang beratur dah. Ini nak apa ni? Lauk paru dengan ayam goreng. Baru ayam goreng. Ayam goreng nak bagian mana? Mana-mana. You okay? Boleh. Sebagai rakyat Malaysia, kita patut bersyukur dan terus menjaga sikap baik ini supaya menjadi contoh kepada generasi akan datang. Kemajuan sesebuah negara bukan hanya terletak pada bangunan tinggi atau teknologi moden, tetapi juga pada adab, disiplin dan rasa hormat sesama manusia. Kalau anda suka video seperti ini, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe channel Ami Story untuk lebih banyak kisah menarik dan inspirasi dari seluruh dunia. Jumpa lagi dalam video seterusnya.